pelajari. Maka sekarang adalah kartu persediaan serta memproses dokumen dana KTP dan dokumen dana KTP ya, sampai dengan anak-anak ibu nanti bisa menganalisis berbagai jenis modal perusahaan, apakah itu modal perorangan, modal firma, PT, CP, dan koperasi. Ini adalah capaian pembelajaran secara umum. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu itu adalah yang pertama, anak-anak ibu atau peserta didik mampu mempersiapkan dokumen pengelolaan kartu persediaan. Ya, yang kedua, anak ibu atau peserta didik mampu mencatat mutasi persediaan menggunakan sistem periodik dan perpetual. Ya, baik. Ya, sekarang ibu kepingin tahu ini. Ya, kira-kira ada nggak ya yang sudah tahu apa itu kartu persediaan? Ya, maka ya ibu kasih dulu pertanyaan kembali. Ya, oke. Ilustrasi yang pertama, di rumah kamu sering membeli bahan makanan seperti beras, telur, dan minyak. Itu udah biasa kan? Di rumah kan, mama kita ini sering nih membeli bahan makanan seperti beras, telur, dan minyak. Terus pertanyaannya, bagaimana caramu memastikan supaya persediaan bahan makanan tersebut tidak habis sebelum kamu sempat membelinya kembali? Yuk dipikirkan. Ini cluenya ini ada ya, jika jumlah beras, telur, dan minyak semakin berkurang. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara memastikan persediaan bahan makanan tidak habis sebelum sempat membeli kembali? Belanja bulanan kan sering ya. Mama kan sering kalau bapak gaji itu belanja bulanan, sering beli semua ya, beli banyak lah, nggak hanya beras, telur, dan minyak, ya kan? Nah, jadi itu kan berkurang karena tiap hari pakai. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memastikan persediaan bahan makanan kamu di rumah itu tidak habis sebelum sempat membeli kembali? Yuk, ayo minta siapa? Oke, Mutia, silakan. Menurut saya, jika rumah saya memiliki bahan makanan beras, telur, dan minyak, maka sebelum kita tahu kapan membeli lagi, saya akan melakukan pencatatan. Setiap kali saya mau melakukannya atau menggunakan itu. Oh, berarti mencatat ya. Berarti misalnya dibeli beras berapa? 5 kilo, telur 1 papan, minyak misalnya 5 liter. Berarti setiap dipakai dicatat. Bagus sekali. Terima kasih ya. Ya. Nah, sekarang ini ada yang kedua ini kan. Jika kamu mencatat jumlah bahan makanan setiap minggu, apakah mencatat stok bahan makanan bisa membantu dalam mengatur persediaan? Mengapa? Ayo. Ya, Stephen. Iya, bagus sekali. Luar biasa ya. Jadi tahu sih ada yang mencatatnya ya setiap minggu ya. Yang ketiga tuh dulunya, jika kamu menetapkan jadwal belanja setiap awal bulan seperti ibu ya, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk membeli kembali bahan makanan agar tidak kehabisan? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Waktu pembelian kembali bisa disesuaikan dengan pola bahan konsumsi dan catatan persediaan sebelumnya. Misalnya, dalam 1 bulan 5 kilogram itu habis. Jadi, penjadwalan pembelian kembali bisa sejak awal bulan atau saat stok tersebut habis. Oke, berarti diikutkan jadwal yang lalu ya. Itu sebagai
belinya ada buktinya. Nah, terus yang keempat ada membantu seluruh perhitungan inventory. Nah, jadi seluruh perhitungan inventory itu mereka itu nggak mesti menghitung lagi di gudang kayak saya bilang. Dia langsung kita lihat di kartu sediaan dari catatannya. Terus ada kelemahannya. Yang pertama tentu memerlukan banyak waktu karena kan sudah kita melayani pembelian, terus juga harus mencatat. Yang kedua, terjadinya duplikasi pekerjaan. Jadi kedua, dan 2 kali. Yang ketiga, membutuhkan ruang gudang. Nah, jadi biasanya itu ada perusahaan yang mengelola ini gudang yang terhitung sama gudang yang bersih. Nah, setelah ini menerapkan pembelajaran hari ini, jadi ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, jadi ini waktu saya coba. Nanti kalau lewat sebutkan namanya langsung berkumpul di bedanya masing-masing. Gak usah aku sama dulu. Nah, jadi dengar dulu ya. Kelompok 1 itu Stephen, Adi, Asifa, Cinta, Ramadina. Nah, ada dari setiap kelompok itu kita punya mentor. Mentor itu tahu kan? Mentor itu dia yang nanti akan apa kan? Nah, mentor itu kita anggap dia sebagai guru di kelompok itu. Nah, jadi kalau kelompok 1 tadi kita sebutkan, kelompok 1 itu mentornya Stephen sama Adi. Iya. Kelompok 2 itu Mutia, Bayu, Almira, Yuni, Indah. Yang mana mentornya itu Mutia dan Bayu. Kelompok 3 itu ada Intan, Lucia, Ruth, Suci, Juliana. Mentornya itu Intan dan Suci. Kelompok keempat itu ada Revolika, Mulanda, Uli, Citra, Isa. Mentornya itu Revolika dan Mulanda. Kelompok 5 ada Divya, Febri, Adinda, Nazwa, Adinda dan Salsa. Yang mana mentornya itu Divya dan Nazwa. Kelompok 6 itu Pinza, Fajar, Elizabeth, Meme dan Wahida. Mentornya itu Pinza dan Meme. Kelompok 7 itu ada Kela, Nadira, Najwa, Namira, Nur Ayu dan Fitri. Yang mana mentornya Kela dan Nadira. Coba silakan pada soal gitu ya.
Kok dapat jalan? Aman namanya aman. Kok kita mah kelompok kita kelompok 6. Oh iya sih.
riwayat transaksi setiap operasi barang tercatat lengkap, memudahkan pelacakan jika terjadi kesalahan. 3. Mendukung pencatatan akuntansi data persediaan. Kelemahan: rentan kesalahan pencatatan manual. Jika dikerjakan secara manual, bisa terjadi salah input atau kesalahan. Tidak real-time. Jika tidak segera diperbarui, informasi bisa tidak akurat saat dibutuhkan. Baiklah, inilah pendapat dari kami. Untuk kelompok lain, boleh berikan pendapatnya kepada kami. Silakan kelompok satu. Apa saja informasi yang biasanya terdapat pada kartu persiapan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Apa saja informasi yang terdapat pada persediaan? Yang biasanya menurut saya itu ada masukan pengeluaran barang yang dimana itu kita dapat mengetahui jumlah barang yang masuk atau jumlah barang yang keluar. Maka di situ kita akan bakal tahu berapa sisanya. Sekian, terima kasih Yanti. Oke, pada Abdi. Apa penerimanya? Terima kasih kepada yang mempresentasikan hasil pertanyaan. Tangan berbut. Silakan kelompok 5 presentasikan hasil. Ligat tip ya, ligat. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD yang bertemakan tentang kartu persediaan. Sebelum masuk, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nitya Sakinah Nurba. Nama saya Nasra Linda. Nama saya Tasri Hani.
Satu pertanyaan. Menurut pendapat kami, atau persediaan adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat dan mengendalikan pergerakan dana persediaan yang juga. Kartu ini menyatakan maksimal baik penerima maupun pengeluaran. Selanjutnya yaitu penerimaan dan pengeluaran barang sehingga persediaan selalu terbarui. 2. Mengendalikan persediaan dengan melihat persediaan perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan yang tersedia dan dapat merencanakan pengadaan barang selanjutnya, memudahkan laporan. Data dari kartu persediaan dapat Dapat digunakan untuk berbagai jenis barang persediaan. Kelemahannya, berdasarkan dari kesalahan manusia, terutama jika pencatatan dilakukan secara manual. Sulit digunakan untuk mengelola persediaan barang dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya, sehingga data persediaan mungkin tidak selalu akurat dan Nomor 2 ingin bertanya, menurut pendapat kalian, jika barang dagang yang di gudang hilang, dan tidak sesuai dengan pencatatan, apa yang kalian lakukan?
Menurut kami, jika barang dagang hilang dan tidak sesuai dengan pencatatan apa yang kami lakukan, yang kami lakukan pertama kali itu mengecek ulang atau merevisi semua data yang telah kami catat dan mengulanginya lagi sesuai dengan barang yang ada di gudang. Oke. Kedua, kami mencari tahu kenapa bisa hilang. Pasti seperti itu tidak nyala. Misalnya pertama, kami akan merevisi semua catatan yang telah kami lapai, mengulang kembali dengan barang yang ada di gudang. Jika lalu hilang, kami akan mengecek CCTV atau apakah ada yang curi, apakah salah kesehatan memang saja. Ini menurutmu memang hilang? Yang hilang. Ya udah, yang hilang kita satu mengulang catatan, kedua mencari tahu siapa yang mengambil atau mencuri barang kami. Jika kami, ketiga, kami akan melaporkan para pihak yang wajib untuk menangani urusan kami selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kami sendiri.
Oke ya. Baik anak-anak ibu ya. Anak ibu semua ya, sudah siap untuk menerima pelajaran dari ibu? Siap, Bu. Thank you, terima kasih ya. Anak-anak ibu, hari ini materi kita tentang pencatatan kontekstual dan periodik ya. Jadi kita lihat dulu apa sih capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak ibu semua, ini capaian pembelajaran ini secara global, secara umum yang akan ya anak ibu atau peserta didik itu kuasai ya. Seperti apa itu? Mampu mengelola kartu kartu persediaan sampai dengan ya menganalisis berbagai jenis modal perusahaan, perbedaan modal perorangan, firma, PT, CP dan koperasi. Itulah gambaran capaian pembelajaran ya secara keseluruhannya untuk akuntansi keuangan fase F ya. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, ini diharapkan setelah mendengarkan penjelasan dari ibu ya dan memperhatikan tayangan PowerPoint, anak-anak ibu atau peserta didik dapat mempersiapkan dokumen pengelolaan kartu persediaan. Kemudian mampu mencatat mutasi persediaan menggunakan sistem periodik dan perpetual. Oke, ya, anak ibu ya. Oke, baik ya. Kemarin itu sudah membagikan materi lewat WA grup kelas kita, ya kan? Nah, sekarang ibu akan memeriksa sudah dikerjakan belum? Tujuh sudah dikerjakan? Berarti semua sudah dikerjakan ya. Terima kasih ya anak ibu semua ya. Oke ya. Baik anak ibu ya. Untuk mendalami ini ya, sudah belajar tentang konsep ya, tentang barang dagangan. Sekarang siapa yang masih ingat apa sih itu sebenarnya barang dagangan? Siapa? Oke, Firza. Dagangan adalah hasil atau barang yang dimiliki suatu perusahaan dan akan dijual kembali. Iya, berarti barang dagangan itu aset atau harta yang dimiliki sebuah perusahaan dan akan dijual kembali. Itu aja barang dagangan, beda dengan ya jasa. Oke, baik anak-anak ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan penguasaan ya. Kenapa ini dilakukan ya? Supaya anak ibu itu gambaran awal tentang materi ini itu ada gitu ya. Sekarang ini ada ilustrasinya. Di SMK 13 terdapat sebuah minimarket yang menjual berbagai barang kebutuhan sekolah seperti pensil, pulpen, dan minuman ringan. Ya, minimarket ini harus memastikan bahwa persediaan barang selalu tersedia agar tidak kehabisan stok. Pada awal bulan, minimarket memiliki persediaan barang sebagai berikut. Ya, ada 30 buah pensil, ya, kemudian ada 20 buah pulpen, ya, kemudian ada 50 botol air mineral. Jadi kamu bayangkan ini minimarket kita ini, ya. Nah, di awal bulannya ini persediaan barangnya seperti ini. 30 buah pensil, 20 buah pulpen, 50 botol air mineral. Nah, pada tanggal 5 Februari, berarti ini kalau pada awal bulan Februari, ya. Minimarket menerima pengiriman barang tambahan. Apa saja itu? Ya, 40 buah pensil, 30 buah pulpen, 60 botol air mineral, ya. Dan pada tanggal 10 Februari, minimarket menjual 10 pensil, 50 pen dan 15 botol air mineral. Ya. Sekarang, ya. Ini pertanyaan pertama, jika pada 1 Februari minimarket memiliki stok awal berupa 30 pensil, 20 pulpen, dan 50 botol air, ya, air mineral maksudnya. Lalu pada 5 Februari minimarket menerima tambahan stok
pensil, 30 pulpen, dan 60 botol air mineral, maka total stok baru harus dihitung. Sekarang pertanyaannya, berapa total stok barang yang tersedia setelah pengiriman pada 5 Februari? Ayo, semua cari, ayo, cari cewek-ceweknya. Nah, di buku kamu ini juga sudah dibuat ini materinya, ya. Ayo, cari. Ini masih logika ini, masih hitung-hitungan berapa yang masuk, berapa yang keluar, ya. Jadi pertanyaannya, berapa total stok barang yang tersedia setelah pengiriman pada 5 Februari? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan kakak. Dengan alasannya ya. Oke. Pensil stok awalnya 32, terus barang masuknya 42, jadi total pensil pada 5 Februari yaitu 72 pensil. Tunggu berapa? 32, 42, ya. Terus Pulpen stok awalnya 22 pulpen, barang masuknya 32 pulpen. Total di 5 Februari itu 52 pulpen, Bu. oke, terus Terus botol air mineral stok awalnya 50, terus barang masuknya 60. Jadi di tanggal 5 Februari itu ada 110 botol, Bu. ada 110 botol, ya. Jadi 110 botol. Itulah yang ditanyakan kan. Jadi nggak ngaruh sama yang ini, yang tanggal 10 Februari minimarket menjual 10 pensil, belum ada ini pengaruhnya. Karena yang ditanyakan apa, Ibu? 5 Februari berarti kalau begitu ya, stok awal bulan ditambah pada dia ini menerima pengiriman barang itu, ya udah ditotalin, itulah jumlahnya semua, ya. Berapa pulpen, berapa air mineral, berapa pensil, ya. Nah, belum ada satu pautnya dengan tanggal 10 karena dimintanya sampai tanggal 5. Oke. Yang kedua, cewek-cewek semua ini ya, jangan dia aja yang jawab. Oke. Jika pada 10 Februari minimarket menjual 10 pensil, 5 pulpen, dan 15 botol air mineral, maka stok barang akan berkurang. Ya, jelas ya. Pensilnya 70 dikurangi 10, 60, ya. Kemudian pulpen 50 dikurangi 5, 45, air mineral 10. Oke. Sekarang berapa sisa stok barang setelah penjualan pada 10 Februari? Ayo, coret-coret semua. Oke, gue rasa ini gampang. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Siapa? Oke, silakan. Kan awalnya pensil punya 72, Bu. Lalu Ya. dijualkan 10 buah. Oke. Maka sisa pensil itu ada 62. Ya. Lalu untuk pulpen sebelumnya dia 60 buah. Terus dijual 2 buah dan sisanya 40 buah. Lalu air mineral jumlahnya 10 dan dijual 12 buah. Maka totalnya 90 buah. Jadi itu semuanya. Jadi kalau ditotalin semua itu berapa itu, Kak? 10 tambah ini berapa? Iya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangannya untuk temannya. Oke, terima kasih panitia. Sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga ya. Oke, jika dalam beberapa hari minimarket menjual barang yang banyak, ya, stok bisa habis sebelum pengiriman berikutnya. Misalnya dalam 5 hari minimarket menjual 10 pensil. Jika setiap 5 hari terjual 10 pensil, maka dalam 20 hari bisa terjual 40 pensil. Ya, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan minimarket agar tidak kehabisan stok sebelum pengiriman berikutnya? Ini logika nih, ayo. Siapa yang bisa, Ibu? Oke, silakan apa? Bang Stephen. Minimarket yang baik akan melakukan satu, memonitor jumlah persediaan barang atau penjualan setiap hari atau setiap minggu. Kedua,
diperkirakan jumlah kepala barang yang akan dijual dalam periode tertentu berdasarkan penjualan sebelumnya. Ketiga, menentukan titik untuk memesan ulang atau poin. Keempat, menjadwalkan pengiriman atau pembelian barang sebelum stok mencapai titik krisis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jadi intinya harus memonitor ya. Kalau memang seperti itu keadaan minimarketnya, berarti kan harus nih ya. Berarti harus dilihat penjadwalannya. Kalau misalnya apa, bisa cepat kirim ulang kembali. Kan seperti itu intinya ya, Bro Stephen ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu ya, keren-keren sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai pencatatan perpetual dan periodik. Nah, yang pertama pengertian pencatatan. Coba baca. Kemudian pencatatan. Proses pencatatan persediaan barang umumnya menggunakan beberapa metode. Untuk memahami pencatatan yang baik mengenai kartu persediaan, terdapat dua metode, yaitu metode perpetual dan periodik. Mungkin fungsi dari metode tersebut yaitu menghitung nilai persediaan barang, menentukan harga pokok penjualan atau APK. Jadi pengertian pencatatan ini mengenai kartu persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Sebelum kita masuk ke materi, ada nggak yang tahu pengertian dari perpetual? Coba Stephen. Perpetual adalah pencatatan transaksi yang dilakukan setiap kali transaksi dalam pembelian atau penjualan barang. Ya, benar ya. Nah, ini dia pengertian perpetual. Nah, jadi perpetual itu tadi sesuai dengan yang dikatakan Stephen, dia asal ada pembelian atau pengeluaran barang, pembelian atau penjualan barang, kemudian kita mencatat. Jadi kalau kita ada menjual barang sama orang, kita orang tua ada beli barang sama kita, di waktu itu juga kita catat persediaannya bertambah atau berkurang. Nah, bedanya dengan metode periodik atau fisik. Nah, metode periodik ini dia tidak dilakukan sewaktu adanya transaksi, tapi di waktu-waktu tertentu. Kapan? Nah, biasanya itu terserah dari yang punya barang. Tapi kalau biasanya itu dilakukan di akhir periode. Nah, jadi dia itu seperti mengecek. Dilihat ini dicek ini berapa di persediaannya, semuanya berapa. Nah, baru dicatat berapa jumlah persediaan yang ada. Sementara kalau perpetual di waktu ada pembelian mau penjualan kita catat. Jadi kalau periode ini mau ada pembelian dan catatan, kita cuma mencatat jumlah untuk pembelian. Jadi pembelian pada utang gitu. Kita nggak ada mencatat persediaan yang masuk atau keluar. Paham sampai sini bedanya? Nah, ini contohnya cara menghitung persediaan barang dengan metode perpetual dan periodik. Yang pertama, transaksi PT Sejahtera terkait dengan persediaan barang dagang selama bulan Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Nah, pembelian barang dagang sebesar 5 juta. Nah, di metode periodik yang nomor 1, dia hanya mengenal pembelian pada utang. Nah, ini berarti diralat ya, pembelian barang dagang sebesar 5 juta secara kredit. Maka jumlahnya pembelian dengan utang dagang. Tapi di metode perpetual, dia itu ada menghitung persediaan barang dagang. Karena kita di sini membeli, berarti persediaan barang dagangnya bertambah di debit. Nah, terus karena kita membayar dengan utang, maka utang dagang di debit. Lalu yang kedua, sebagian barang senilai 500.000 dikembalikan karena rusak. Berarti retur. Retur apa itu? Retur apa itu? Retur pembelian. Nah, karena barangnya rusak maka harus dikembalikan sebesar 500.000. Kalau dia di metode periodik, dia hanya menghitung utang dagang pada retur pembelian. Nah, sementara kalau dia di metode perpetual, dia ada perhitungan utang dagang pada persediaan barang dagang. Karena dikembalikan, maka utang kita berkurang atau berkurang di debit. Persediaan barang dagang yang kita kembalikan tadi, maka berkurang, makanya ditaruh di debit. Selanjutnya yang ketiga, pembayaran baru dilakukan 10 hari sejak pembelian. Nah, jadi di transaksi nomor 1 tadi kita kan beli barang dagang.
Ini makan saja enggak?
elektronik menggunakan sistem barcode. Setelah itu contoh sistem periodik yaitu toko kelontong menghitung hasil pembelian barang dan menghitung beberapa banyak barang yang terjual pada akhir bulan. Soal yang nomor 2 yang akan dibacakan oleh Alia. Apakah ada yang bertanya? Ya, kita Saya Cinta dari kelompok 7 ingin bertanya, sebuah perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan. Jelaskan perbedaan itu. Pencatatan transaksi pembelian, dan penjualan barang antara metode perpektual dan periodik. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mendengarkan diskusinya, presentasi dan sudah maju ke depan untuk melaksanakan presentasi tentang penghafal. Nah, untuk kelompok yang paling bagus jawabannya hari ini, setelah diskusi dengan saya sebagai peneliti, Bapak memilih kelompok 6 sebagai kelompok yang Nah, selanjutnya untuk pemahaman dari materi kalian hari ini, maka kami akan memberikan post test yang akan kalian jawab dalam waktu sekitar 15 menit. Nah, soal post test nomor 1, tanggal 5 Mei dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angsuran sebesar 300.000 dibayar tunai. Ada yang bisa? Nah, kalau dibeli barang dagangan secara kredit, bagaimana jumlahnya? Pembelian pada Oh ya, ini kalau mau bilang, yang pertama nih kita bahas metode periodik. Itu kan soalnya periodik sama perpetual. Ya, kita bahas yang periodik dulu. Kalau dia membeli barang secara kredit, berarti jurnalnya pembelian Pada undang dagang pembelian pada utang. Berapa nominalnya? 25 juta. Nominalnya 25 juta. Nah, terus selain itu katanya dengan syarat 2/10 N/30 dengan beban angkut katanya dibayar tunai. Berarti jumlahnya apa? Beban angkut Pada kas. pada apa? Pembeli? Pembelian Pada kas. Berapa nominalnya? 300. 300. Tunai.
Utang dagang pada penjual. Ada penjualan. Bayarnya tunai. Berarti apa nominalnya? 20. Nah, ini habis itu nomor 3. Nomor 3. Dikembalikan barang pedagang. Dibeli dari marketplace karena barang tidak sesuai. Berarti apa itu? Berarti apa? Pembeliannya Ya, pembelian yang saya beli ya. Nah, berarti apa jumlahnya? Kalau itu pembelian berarti utang karena dia tadi belinya secara kredit. Secara kredit uang 5 juta dengan cara 2/10 N/30. Gimana jumlahnya? Kalau persediaan barang dagang. Nah, kalau dia di metode perpetual, maka dia dihitung persediaan barang dagangnya. Nah, ini kan kita membeli barang dagang, berarti persediaan barang kita bertambah. Makanya dihitungnya persediaan barang dagang, dia nggak pembelian lagi. Ada apa? Utang, karena dia membeli secara kredit. Berapa nominalnya? 25. Lanjut, baru iya, beban angkut. Sama ya kayak yang tadi ya. Lanjut yang nomor 7. 7 Mei. Dijual barang dagang secara kredit. Gimana jumlahnya? Apa namanya? Piutang dagang. Pada kalau dia metode perpetual, dia persediaan barang dagangnya itu kawannya itu harga pokok penjualannya. Nah, tapi kalau yang kita jual 8 juta itu kawannya tetap penjualan. Berapa dia? 8. Nah, persediaan barang dagangnya masuk ke berikan akun juga. Karena dia penjualan, berarti persediaan barang dagangnya di kredit. Iya, kan? Karena kan keluar kan? Di debitnya apa? Beban pokok penjualan. Iya, PP. Iya, kalau PP. Nah, kreditnya karena persediaan yang tadi kita jual kan berkurang. Lalu persediaan barang dagang. Berapa nominalnya tuh? 800. Kenapa di penjualan kalau kita bukan pokok penjualan? Karena kalau kita menjual kan kita punya modal kan. Nah, modal dari yang kita jual itulah namanya bukan pokok penjualan. Tapi kalau kita pembelian, kita beli sesuai harga yang ditetapkan mereka. Kan kita kan nggak beli sesuai modal mereka. Kalau kita beli sesuai modal mereka, maka orang itu nggak dapat untung. Iya, betul. Nah, ini kita jual, harga kita jualnya sekian 8 juta. Tapi modal kita segini. Udah, apa? Paham? Lanjut ada beban angkut penjualan sebesar 250.000 dibayar tunai. Berarti gampang ya. Beban angkut penjualan sama kas. Lalu yang ke-9, dikembalikan barang dagang yang dibeli. Nah, kalau tadi kan kita utang dagang sama rekening pembelian. Kalau dia di
kita pulang.